Mungkin akhir-akhir ini teman-teman sering mendengar istilah grounding. Tapi sebenarnya grounding itu apaan sih? Oke, hari ini kita bahas tentang grounding ya, dan apa sih sebenarnya manfaat dari grounding. Atma, namaste. Saya Fani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita lanjut lagi tentang grounding. Apa sih grounding itu? Akhir-akhir ini banyak juga yang menggunakan istilah grounding. Tapi sebenarnya grounding itu apa? Oke, grounding itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana tubuh kita grounding, dari meaningnya aja bahwa tubuh kita menyatu kembali dengan universe. Tubuh kita berusaha menyerap energi dari universe, berusaha untuk connect to the universe. Itulah yang dinamakan sebenarnya grounding. Nah, buat apa sih connect dengan universe? Dipercaya bila kita connect lagi dengan universe, itu berarti kita kayak recharge kembali. Kita nge-charge tubuh kita ke universe. Jadi sebenarnya kita ini tubuhnya itu jika kita terlalu lama tidak charge dengan universe, dengan bumi, maka kita akan kehilangan dari rasa kuatnya kita. Kita nggak kuat gitu ya. Jadi makanya inilah yang disebut, makanya kita perlu sekali yang namanya grounding. Perlu namanya connect lagi sama universe, connect lagi sama bumi. Karena kita sebenarnya adalah makhluk bumi. Ketika kita sudah connect lagi dengan bumi, maka seakan-akan kita menjadi kuat kembali karena kita mengarahkan energi-energi yang mungkin ada di dalam tubuh kita yang kotor, yang negatif, kita lepaskan dan kita menyerap lagi energi dari bumi, makanya kita bisa kuat lagi. Kapan sih kita harus grounding? Ada beberapa poin di mana kita harus grounding ya. Untuk orang-orang yang sensitif terhadap energi mungkin akan bisa merasakan kapan nih aku butuh segera grounding. Tetapi kalau kamu sudah mulai merasakan lelah, sudah mulai merasakan overwhelming, sudah mulai merasakan kayaknya kamu rada tidak sehat, hal tersebut bisa dikatakan bahwa kamu memang sudah perlu grounding. Kadang-kadang kita merasakan bahwa ketika kejadian sesuatu datang pada diri kita, lalu kita suka merasa bahwa ini nih bukan gue nih. Gue tuh sepertinya bukan kayak gini, atau aku tuh menyesal telah melakukan ini itu gitu ya. Nah, ketika kita merasa bahwa this is not me, itulah dimana waktu kamu harus melakukan grounding. Jadi grounding itu kayak kita connect to the universe dan menetralize kembali apa-apa yang ada di dalam diri kita, termasuk menetralisir dan mengenergize kembali energi positif yang ada di dalam diri kita. Nah, selain itu, grounding juga perlu dilakukan ketika misalnya kita sedang melakukan hal-hal yang terkait dengan energi. Misalnya saja ketika kita habis membaca kartu, menghabiskan energi kan ya. Membaca kartu itu kan kayak kita membaca energi orang lain. Jika kalian adalah seorang tarot reader, biasanya setelahnya kamu butuh tuh yang namanya grounding. Atau ketika kamu habis berbicara dengan seseorang dan kamu merasa terdrain energinya, berarti itulah memang energi kamu lagi terdrain dan itu butuh grounding. Ketika kamu sedang melakukan sesuatu, misalnya sehabis kamu, atau misalnya sebelum kamu melakukan afirmasi, kamu ingin nih memiliki tujuan ini gitu ya, tetapi kamu dirinya tuh lagi nggak netral, dirinya tuh lagi banyak hal yang menurut kamu sendiri nih lagi nggak bersih. Bagaimana caranya supaya kamu dapat mengafirmasikan sesuatu kalau kamu sendiri lagi tidak dalam kondisi yang menurut kamu baik-baik aja, lagi terkuras energinya. Disitulah juga itu berarti kamu sedang membutuhkan grounding. Nah, terus grounding sendiri itu caranya gimana sih? Ada beberapa metode dalam grounding. Pada dasarnya grounding itu adalah kita berusaha mengkonekkan diri kita sendiri dengan bumi.
Berarti kalau connect dengan bumi, kalian juga bisa bayangkan apa sih yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah berjalan kaki tanpa alas kaki. Kalau bisa di pagi hari, jalanlah ke tanah, ke yang masih benar-benar tanah. Kalau bisa ya, nggak usah tanah sebenarnya juga nggak apa-apa kalau nggak ada, tetapi tanah rumput itulah yang terbaik ketika kita melakukan grounding. Jalan kaki lah, injak-injak rumput seperti itu sambil membayangkan bahwa kita memvisualisasikan energi-energi negatif yang ada di kita kembalikanlah masuk ke dalam tanah dan kita memperoleh energi baru, dan itu kita connect tuh sama bumi bahwa kita punya atau mengakar ke bumi. Jadi yang pertama tadi adalah jalan-jalan kaki tanpa alas kaki di rumput di pagi hari jika memungkinkan sebelum jam 7 pagi ya. Itu sangat-sangat baik apalagi sambil menerima sinar matahari. Jadi selain kita grounding, kita juga mendapatkan manfaat kesehatan yang lain. Metode grounding yang kedua adalah kalau misalnya kita nggak bisa jalan-jalan kaki tanpa alas kaki, apalagi di pagi hari gitu ya, dan kita sedang merasa bahwa kita harus segera grounding nih, karena kita less energy gitu ya. Kita lakukanlah dengan cara berdiri atau dengan cara duduk boleh. Tidak ada bagian tubuh yang terlipat, artinya berdiri tegak gitu ya, dengan alas kaki nggak apa-apa. Atau kita duduk tanpa kita memangku kaki, jangan dipangku gitu. Kita duduk seperti biasa dengan pose yang normal gitu, kaki di lantai, tidak sedang berada di kursinya, jadi benar-benar menapak di lantai. Lalu sambil kita membayangkan, tangan kalau bisa dibuka, sambil kita membayangkan bahwa semua energi-energi yang buruk atau kita perlu connect, kita juga bayangkan bahwa ketika kita menginjak lantai, itu artinya kita sudah kita visualisasikan bahwa energi kita langsung menyatu dengan bumi, masuk ke dalam bumi untuk energi-energi yang negatif yang ingin kita sharing dengan bumi, dan nanti bumi juga akan memberikan kembali energi-energi yang kita butuhkan. Jadi kita bayangkan aja gitu ya, dalam posisi duduk atau dalam posisi berdiri. Yang selanjutnya adalah dengan metode pernafasan. Sama, caranya adalah kita duduk atau berdiri boleh. Lalu kita bayangkan dengan kita bernafas, nafas kita atur sambil kita visualisasikan ada energi ketika kita menarik nafas yang masuk dari telapak kaki kita. Yang masuk dari telapak kaki kita itu adalah energi bumi. Lalu ketika kita menghembuskan nafas kembali, itu kita yang menukarkan kembali energi yang kita punya, yang akan keluar dari tulang ekor kita. Kenapa tulang ekor? Karena di tulang ekorlah letak cakra basic atau cakra dasar, itu masuk kembali ke dalam bumi, termasuk juga dari telapak kaki juga keluar ke perut bumi gitu ya. Jadi kayak ada energi yang masuk ke dalam bumi. Jadi ketika kita menarik nafas, kita menerima energi, dan ketika kita mengeluarkan nafas, kita memberikan lagi energi. Jadi sambil kita membayangkan bahwa energi ini ngeflow di dalam tubuh kita sehingga kita menjadi lebih bersih. Itu adalah yang ketiga ya, dengan menggunakan teknik pernafasan. Tadi adalah ketiga cara bagaimana untuk kita grounding, yaitu yang pertama langsung jalan-jalan di tanah tanpa alas kaki dan kita membayangkan. Yang kedua adalah dengan cara kita duduk atau berdiri di kursi sambil kita juga visualize, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan teknik pernafasan sambil juga visualisasi. Jadi 3 ini saja sudah bisa membuat kita rasa bahwa kita connect lagi sama bumi, the mother earth gitu ya. Dan dengan kita yang merupakan makhluk bumi ini connect lagi dengan dunia, maka kita merasa kita terenergize kembali. Sebenarnya buat apa sih kita grounding?
manfaat kita grounding gitu ya. Dengan kita merasa bahwa kita sudah grounding, selain kita memperoleh energi positif kembali, energi positif kembali ini bisa digunakan juga untuk memperbesar cakra ya. Karena ketika kita mengakar kembali ke bumi, maka kita bisa bayangkan kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sehat. Nah, orang kuat, orang sehat, orang yang memiliki cakra basic yang besar, mengakar ke bumi, ini adalah orang-orang yang akan mempunyai, dalam tanda kutip, keuangan yang baik. Karena keuangan atau materi itu ada kaitannya dengan cakra dasar yang besar gitu ya. Jadi kalau kita punya energi besar, kita punya energi yang kuat dengan grounding tadi, ini semuanya akan saling terkait gitu. Nah, selain juga kesehatan secara finansial, ketika kita grounding itu kita increase energi untuk melakukan aktivitas apapun. Increase yang namanya hormon kortisol, increase yang namanya antiinflamasi atau kekebalan tubuh ya. Jadi antiinflamasi itu ketika kita mendapatkan racun-racun ya yang berseliweran ini gitu ya. Toksin-toksin yang berseliweran dari udara, dari makanan. Kita juga punya anti racunnya gitu, anti inflamasinya karena energi kita besar. Anti inflamasinya ini adalah dari ketika kita connect dengan bumi, anti-inflamasi. Otomatis ini artinya bahwa kita akan menjadi lebih sehat karena kita memiliki kekebalan tubuh yang jauh lebih tinggi. Selain itu, ketika kita merasa bahwa kita sedang sakit, dengan kita rajin grounding pun ya, rajin berjalan-jalan di tanah atau visualisasi bahwa kita menerima energi dari bumi, kita ngeflow lagi energinya ya, buang yang buruk, kita ambil lagi yang baik. Ini namanya kita juga mempercepat penyembuhan fisik yang mungkin saat ini sedang kita alami. Jadi kita cepat yang namanya healing fisik, dan cepat juga bisa memperbaiki pola tidur dan semua yang ada hubungannya dengan kesehatan. Itu otomatis akan terjadi karena yang namanya sehat itu adalah mind, body, and soul, dan semuanya saling keterkaitan. Makanya aku kalau disuruh bikin video satu-satu tentang kesehatan aja, atau tentang spiritual aja, atau tentang pikiran aja, ini akan menjadi sulit karena semuanya adalah menjadi satu ketika kita ingin menjadi seseorang yang fully healthy, sehat gitu ya, dan siap menjalankan tugas kita di bumi ini. Teman-teman, demikian video saya hari ini tentang grounding. Kita sering-sering melakukan grounding, terutama kalau kita mulai merasa stres, mulai merasa overwhelming, kayaknya kerjaan banyak banget, kayaknya masalah hidup nggak berhenti-berhenti. Ayo grounding gitu ya. Atau kita merasa bahwa kita lagi nggak baik-baik aja, kok kayaknya rasanya lagi sering sakit nih, kenapa ya? Itu berarti tubuh kita juga lagi nggak baik-baik aja. Siapa tahu kita butuh dicas, siapa tahu bumi lagi merindukan kita untuk kita connect lagi sama bumi. Nah, makanya butuh tuh yang kita namakan grounding. Nah, grounding ini perlu berapa lama? Nggak usah lama-lama, cukup 1 menit, 2 menit aja. Ketika sudah bisa visualisasi, terus kita rasanya kayak klik, nah itu berarti udah cukup tuh groundingnya. Jadi nggak usah lama-lama juga. Mau lama-lama juga nggak apa-apa, mau sebentar aja juga sebenarnya cukup. Thank you very much. I love you all. Atma. Namaste.